Baik, pada part yang kedua tentang cost of production ini, setelah sebelumnya kita mengenal tentang diminishing ya, diminishing law dalam proses produksi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bedah lebih lanjut terkait uh, biaya. Biaya itu jenisnya apa saja, kemudian dan dari jenis-jenis biaya tadi nanti tetap Indian akan kita ukur bagaimana tingkat efisiensi dari suatu proses produksi uh, dan dikaitkan juga dengan law of diminishing utility tadi, sehingga kita pada akhirnya perusahaan bisa menentukan kapasitas produksi perusahaan tersebut yang paling efisien pada jumlah quantity berapa dan pada jumlah input berapa, jumlah output berapa yang menjadi tingkat efisiensi dari proses produksi perusahaan tersebut. Baik, bagaimana mengukur atau menghitung biaya? Paling tidak kita bisa membagi biaya itu menjadi biaya itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah fixed cost, kemudian yang kedua adalah variable cost. Dan saya rasa teman-teman juga sudah paham ya perbedaan antara fixed dan variable cost. Fixed costs are those costs that do not vary with the quantity of output produced. Jadi fixed cost itu adalah biaya yang tidak bukan tidak terkait ya, tapi tidak selaras dengan berapa jumlah kuantiti yang dihasilkan. Jadi mau produksinya 1, mau produksinya 10, maka fixed cost-nya ini tetap tetap segitu gitu. Contohnya misalkan kalau kita punya suatu perusahaan, misalkan kita memproduksi satu konveksi lah contohnya, dan untuk proses produksi itu butuh yang namanya bangunan, butuh gudang gitu, dan gudang ini sewa gitu, kita sewa per tahun. Taruhlah harga sewanya per tahunnya adalah misalkan 50 juta. Nah, 50 juta ini tidak biayanya sudah pasti gitu. Dia tidak terkait langsung dengan berapa kuantiti yang kita hasilkan gitu. Mau memproduksi 10.000 gitu kan, mau memproduksi 10.000 output atau hanya memproduksi 5.000 output, maka biaya sewa gedungnya atau biaya sewa gudangnya itu tetap sebesar 50 juta, sehingga ini dinamakan dengan fixed cost. And the second is variable cost, are those costs that do vary with the quantity of output produced. Jadi ini terkait langsung dengan berapa output yang diproduksi. Contohnya dalam proses konveksi ini tadi, misalkan ketika kita ini kita ukur biaya untuk biaya bahan baku gitu. Jadi kalau bahan baku untuk memproduksi 10.000 otomatis berbeda dengan bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi 5.000. Sehingga ini menjadi yang namanya variable cost. Pada satu waktu ini tergantung dengan situasi dan kondisinya. Pada satu kasus mungkin pengeluaran tersebut atau komponen produksi tersebut itu bisa menjadi variable cost, but misalkan pada suatu waktu juga atau dalam jangka pendek atau jangka panjang itu juga bisa berubah menjadi fixed cost. Begitu juga sebaliknya, suatu fixed cost itu bisa berubah menjadi variable cost. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami definisi dari fixed cost dan variable cost tadi. Nah, kemudian ada yang namanya total biaya yang dikeluarkan. Total biaya itu adalah otomatis total biaya adalah hasil penjumlahan dari
total fixed cost dengan total variable cost untuk memproduksi suatu barang dan jasa tersebut. Untuk bagaimana perhitungan total cost dan total return dan lain sebagainya, kita bisa merujuk kepada metode-metode perhitungan yang dipelajari dalam teori biaya produksi. Nah, kemudian ada istilah berikutnya, selain mengetahui total cost, ada yang namanya biaya rata-rata atau average cost. Saya rasa untuk average cost sendiri adalah cukup simpel ya, berdasarkan namanya, berarti kan biaya rata-rata berarti total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan total output gitu kan. Can be determined by dividing the firm cost by the quantity of output it produce. Jadi membandingkan antara total cost tadi dibandingkan dengan quantity, sehingga menjadilah yang namanya average cost. Nah, kemudian average cost ini juga bisa dijabarkan lebih detail menjadi average fixed cost dan average variable cost. Jadi biaya tetap tadi itu bisa kita distribusikan ke masing-masing unit output dengan dibagi ya dengan jumlah kuantitinya. Begitu juga variable cost-nya, sehingga menjadi average cost tadi, average total cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Di sini kata kuncinya adalah untuk mencari average tadi semuanya dibagi dengan quantity. Oke. Nah, setelah kita memahami apa itu fixed cost, apa itu variable cost, ini ya fixed cost, kemudian variable cost, kemudian average fixed cost, jadi rata-rata dari fixed cost-nya, kemudian rata-rata dari variable cost-nya, kemudian rata-rata total cost-nya, kemudian maka pada akhirnya kita bisa menghitung marginal cost. Dengan metode ini kita bisa mengetahui pada titik mana sih biaya yang paling efisien dan juga quantity atau quantity output yang paling ideal untuk perusahaan tersebut berada pada titik berapa. Nah, kalau kita lihat di sini ya penambahannya. Jadi ini adalah quantity outputnya, kemudian ini adalah total biayanya yang terdiri dari fixed cost-nya 3, tetap sama ya, fixed cost-nya sama di sini sebesar 3, tapi ketika didistribusikan semakin banyak outputnya maka otomatis average fixed cost-nya, biaya rata-rata dari biaya tetapnya itu akan semakin berkurang. Nah, kemudian untuk variable cost-nya kita bisa lihat di sini biaya yang dikeluarkan untuk yang terkait langsung dengan setiap unit produksi ya. Kita bisa lihat variable cost-nya ketika 1 sekian, ketika 2 sekian dan seterusnya, sehingga ketika dirata-ratakan average variable cost-nya semakin banyak itu average variable cost-nya, justru rata-rata variable cost-nya itu semakin tinggi average variable cost-nya. Sehingga average total cost-nya kalau kita lihat fenomena yang terjadi di sini ketika antara average fixed cost ditambahkan dengan average variable cost, kita bisa lihat pada ketika kapasitas produksinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita bisa lihat di sini ya. Jadi biaya rata-ratanya itu awalnya 3,3. Ketika kuantiti produksinya bertambah, maka biaya rata-ratanya berkurang jadi 1,9 menjadi 1,5, kemudian menjadi 1,35, semakin turun. Kemudian pada titik ini menjadi 1,3,
nambah lagi tetap biaya rata-ratanya 1,3. Tapi ketika masuk di angka 7, 8, 9, 10 outputnya, maka biaya rata-rata proses produksinya justru kembali naik dari 130 menjadi 133 kembali, dan seterusnya sampai menjadi 1,5. Nah, di sini kita bisa lihat berarti titik efisiennya itu berada di sini. Nah, kenapa kok freight variable cost-nya ini yang justru semakin naik? Nah, semakin naik itu kita bisa kaitkan dengan yang namanya law of diminishing tadi gitu, yang kita bahas di part sebelumnya. Nah, ketika kita lihat di sini selisih antara average total cost-nya itu kita dari selisih antara dari setiap penambahan unit itu kita bisa menghitung yang namanya marginal cost. Kita bisa lihat di sini ya, ketika 330 menjadi 190, marginal cost-nya adalah 0,5, seterusnya. Nah, pada titik ini marginal cost-nya akan semakin bertambah dan penambahannya semakin signifikan, penambahan marginal cost-nya. Nah, sehingga kalau ketika ditanya perusahaan ini idealnya kapasitas produksi yang paling efisien itu berada di mana, maka yang paling efisien berada di di kapasitas produksinya berada di 5 atau 6 lemonade glasses per hour dengan average total cost-nya yaitu 1,3. Karena kalau dia lebih dari itu, average total cost-nya justru menjadi semakin mahal gitu. Atau kurang dari ini juga akan menjadi semakin mahal karena ada beban dari fixed cost tadi juga, dan ada variable cost yang terkait dengan diminishing tadi. Nah, yang kita lihat tadi marginal cost ya. Jadi ada istilah marginal cost. Marginal cost is measure the increase in total cost that arise from an extra unit of production. Jadi marginal cost ini mengukur penambahan total cost, penambahan biaya total yang itu meningkat berdasarkan peningkatan unit of production. Jadi ketika produksinya bertambah, maka otomatis biayanya bertambah. Nah, penambahan total biayanya itu berapa? Nah, itu yang disebut dengan marginal cost. Nah, and marginal cost helps answer the following question. How much does it cost to produce an additional unit of output? Jadi, berapa sih yang sebenarnya biaya yang sebenarnya keluar ketika terjadi penambahan unit of output? Nah, sehingga produsen akan mengambil keputusan kapan sih produsen ini akan mengerem penambahan kapasitas produksinya, kapan produsen akan tetap melaju ya, tetap menambah gitu. Dan pada titik mana produsen akan mulai mengerem gitu, dengan mengukur marginal cost-nya. Nah, atau kalau kita lihat dalam formulanya, marginal cost itu membandingkannya antara change in total cost dibagi dengan change in quantity. Nah, di sini kalau kita bisa lihat lebih jelas lagi tabel yang tadi kita bahas. Jadi pada titik ini 5 dan 6 itu average total cost-nya itu justru berada di 1,3. Jadi biaya rata-rata yang paling murah itu berada di sini, yang paling efisien. Dengan marginal cost-nya kalau kita lihat 3, kemudian 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam kurva, tabel ini bisa kita lihat lebih jelas apa yang terjadi ketika kita coba lihat gambarannya dalam kurva.
Kita lihat garis yang pertama ini adalah average total cost atau biaya rata-rata untuk setiap penambahan output. Jadi ketika outputnya 1, biaya rata-ratanya itu cenderung tinggi ya, yaitu 3,225. Tapi ketika outputnya bertambah menjadi 2, biaya rata-ratanya justru turun menjadi 2 dan seterusnya. Karena ada fixed cost tadi, beban fixed cost yang itu tidak terkait langsung dengan berapa sih output yang dihasilkan, sehingga pada jumlah kuantitas yang masih sedikit biasanya biaya rata-ratanya akan cenderung tinggi. Tapi ketika semakin bertambah, biaya rata-rata itu justru total biaya rata-ratanya itu justru makin melandai di sini. Kita bisa lihat pada kuantiti 5 dan 6 biaya rata-ratanya itu berada di 1,3. Nah, kemudian ketika outputnya bertambah, justru biaya rata-ratanya mulai naik lagi. Naik lagi. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan fixed cost-nya. Nah, kenapa tadi biaya rata-rata itu tinggi di awal-awal? Karena pembagi fixed cost-nya itu, fixed cost ini akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya quantity of output-nya. Jadi biaya sewa gudang tadi semakin banyak yang diproduksi, maka akan semakin ringan biaya rata-rata fixed cost-nya. Sehingga garisnya cenderung seperti ini. Nah, sedangkan kita bisa lihat dulu average variable cost-nya ya. Jadi untuk memproduksi satu output ada variable cost yang terus bertambah di sini. Nah, kita bisa lihat. Dan pada berapa quantity of output yang paling efisien dengan biaya rata-rata yang paling murah itu berapa, yaitu dengan kita bisa hitung dengan cara kita menghitung marginal cost-nya seperti yang tadi digambarkan dalam table sebelumnya. Dengan kita menghitung marginal cost, maka akan ketemu di sini ternyata ketika garis marginal ini kita gambarkan dalam kurva, maka pada titik inilah atau pada jumlah produksi 5 dan 6 ini, yaitu biaya rata-rata yang paling ringan, yaitu 1,3. Maka titik efisiensi dari proses produksi dari perusahaan ini berada pada titik ini. Jadi begitu kenapa kita harus mengetahui fixed cost-nya, kemudian variable cost-nya, kemudian rata-rata fixed cost-nya, rata-rata variable cost-nya, kemudian rata-rata total cost-nya, kemudian juga marginal cost yang terjadi setiap penambahan output. Nah, ketika itu semua dihubungkan, maka akan ketemu yang namanya ini tadi tingkat efisiensi. Jadi yang efisien itu berada pada output berapa. Nah, atau kita gambarkan bersamaan yang terjadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di table tadi, nah pada ketika kita hitung masing-masing table ini saling terkait, maka pada output 5 dan 6 average total cost-nya adalah 1,3. Nah, 1,3 ini kita hitung marginal cost-nya di sini. Kemudian ketika kita gambarkan marginal cost ini menjadi garis merah ini. Nah, pertemuan antara marginal cost dengan average total cost di sini ya. Jadi pertemuan antara garis marginal cost dengan garis average total cost ya di sini, itulah yang menjadi yang namanya titik yang paling efisien dari produksi perusahaan tersebut. Ketika lebih dari ini, kita bisa lihat ketika melebihi ini 7, 8, 9, 10,
maka otomatis average total cost-nya makin banyak gitu. Average total cost-nya makin bertambah. Jadi biaya rata-ratanya itu justru tidak menjadi efisien lagi. Jadi begitu penjelasannya bagaimana kita memaknai efisiensi dalam suatu proses produksi. Oke, terima kasih.